Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira dengan NIM 180502026. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul pengaruh pelayanan customer service terhadap loyalitas nasabah dalam keputusan bertransaksi di Bank Syariah dengan studi kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Bima. Baik, yang pertama latar belakang. Nah, di Indonesia regulasi mengenai bank syariah itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, salah satu bank syariah di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri yang secara resmi mulai beroperasi sejak tahun 1999, di mana saat ini Mandiri Syariah memiliki satu kantor pusat dan 1.736 jaringan kantor yang terdiri dari 129 kantor cabang, 398 kantor cabang pembantu layanan syariah bank di Mandiri, dan jaringan kantor lainnya. Nah, PT Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa produk antara lain tabungan simpanan, tabungan haji, deposito syariah, investasi Mandiri Syariah Priority, Mandiri Syariah Debit, dan lainnya. Nah, dalam jasa perbankan, pelayanan kepada nasabah adalah hal yang sangat penting. Nah, customer service merupakan garda terdepan pada setiap bank, di mana customer service adalah orang yang ditemui oleh nasabah saat ia memutuskan berhubungan dengan bank dalam melayani, khususnya membuka rekening untuk nasabah dan mencetak buku tabungan nasabah untuk memberi kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah. Nah, berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, maka saya tertarik untuk meneliti tentang pengaruh dari pelayanan customer service terhadap loyalitas nasabah dalam keputusan bertransaksi di bank syariah. Oke, selanjutnya rumusan dan batasan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya ambil antara lain yang pertama adalah apakah pelayanan dari customer service berpengaruh pada loyalitas nasabah dalam bertransaksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bima. Yang kedua, bagaimana pelayanan dari customer service di Bank Syariah Mandiri Cabang Bima, dan yang ketiga adalah bagaimana loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bima. Selanjutnya, batasan masalah. Nah, batasan masalah ini digunakan untuk menghindari pelebaran pokok masalah sehingga nanti penelitian akan lebih terarah dan bahkan memudahkan dalam hal pembahasan sehingga tujuan dari penelitian itu dapat tercapai. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka saya membatasi permasalahannya hanya tentang loyalitas nasabah dalam bertransaksi berdasarkan pada pelayanan dari customer service. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pelayanan customer service terhadap loyalitas nasabah dalam bertransaksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Bima. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan customer service di Bank Syariah Mandiri Cabang Bima, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bima. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis maupun secara konseptual. Selanjutnya adalah manfaat akademik, di mana manfaatnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk memberikan penjelasan lebih rinci dan objektif tentang pengaruh pelayanan customer service. Dan yang selanjutnya adalah manfaat praktis. Manfaat praktis pertama adalah bagi lembaga, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan evaluasi kepada lembaga terkait. Yang kedua, manfaat praktis bagi penulis adalah diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan mahasiswa jurusan perbankan syariah serta mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum. Baik, selanjutnya ada definisi operasional, di mana dalam definisi operasional ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah kunci untuk mempertegas juga menghindari kesalahpahaman dan mampu memberikan arah. Nah, adapun beberapa istilah kunci yang dipandang penting untuk didefinisikan adalah yang pertama tentang pelayanan, di mana pelayanan ini adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, pelayanan ini merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Selanjutnya ada customer service, di mana customer service ini adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya atau konsumennya. Dan yang
adalah loyalitas, di mana loyalitas ini adalah komitmen untuk bertahan secara mendalam untuk melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali produk atau jasa secara konsisten di masa yang akan datang meskipun pengaruh situasi pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Baik, selanjutnya ada kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka yang pertama adalah hasil penelitian dari Muhammad Rendy Nugroho pada tahun 2014 dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati. Dan hasil kajian pustaka yang selanjutnya ada dari hasil peneliti Harun pada tahun 2016 dengan judul penelitian pengaruh dari pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah pada Bank BRI Syariah KCP Sansa. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar tentang alur dari logika berjalannya sebuah penelitian. Nah, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada layar, di mana kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah itu berpengaruh terhadap pelayanan. Baik, selanjutnya adalah hipotesis penelitian, di mana hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan hipotesis hubungan atau hipotesis asosiatif. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang pertama adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan customer service dengan loyalitas nasabah dalam keputusan bertransaksi di bank syariah, serta terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan customer service dengan loyalitas nasabah dalam keputusan bertransaksi di bank syariah. Adalah metode penelitian yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan survei yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bima, sedangkan sampel yang digunakan adalah menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan teknik non-probability sampling, yaitu pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui, di mana peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap orang sampai dengan jumlah yang diharapkan itu terpenuhi. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian proposal ini akan dilaksanakan dari bulan Desember 2021, sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Bima yang beralamatkan di Jalan Kartini, Paruga Rasana Barat, Bima, NTB. Kemudian ada variabel penelitian, di mana variabel ini ada dua, yaitu independen dan variabel dependen. Yang pertama ada variabel independen, di mana variabel ini adalah kualitas pelayanan atau X yang terdiri dari X1 yaitu berwujud, X2 yaitu keandalan, X3 yaitu keresponsifan, X4 jaminan, dan X5 adalah empati. Lalu ada variabel dependen atau variabel terkait. Variabel ini adalah variabel Y yang terdiri dari loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Bima. Kemudian ada instrumen, alat, dan bahan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tiga, yaitu yang pertama ada kuesioner dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang dibuat dalam daftar pertanyaan penelitian. Yang kedua ada observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dan yang terakhir ada wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung kepada nasabah dengan harapan dapat kurang jelas. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Adapun teknik atau cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner, di mana pertanyaan atau pernyataan pada responden yang dibuat dengan menggunakan skala Likert. Nah, di sini terdapat 5 pilihan alternatif jawaban, di mana 5 alternatif jawaban itu ada sangat puas atau SP, cukup puas atau CP, puas atau P, kurang puas atau KP, dan juga tidak puas atau TP, di mana pertanyaan dalam kuesioner itu dibuat dengan menggunakan skala 1 sampai 5 untuk mewakili pendapat dari responden.
Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah dengan simultan, di mana UJF ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dari variabel X1, X dan variabel X3 secara keseluruhan terhadap variabel Y. Yang kedua dengan menggunakan uji t-test, di mana pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,01 sampai dengan 0,05 dengan alfa sekitar 1% sampai dengan 5%. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan uji regresi linear berganda, di mana uji regresi linear berganda ini dimaksudkan untuk meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya dari variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen itu sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Baik, teknik analisis data yang selanjutnya adalah dengan analisis koefisien korelasi, di mana analisis koefisien korelasi ini digunakan untuk mewujudkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen R mampu memberikan informasi mengenai variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, di mana uji koefisien ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya Adapun rencana penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.